Setiap orang pasti punya impian. Entah itu ingin sukses di usia muda, ingin membahagiakan kedua orang tua, keluarga, atau ingin hidup tenang tanpa tekanan. Tapi kenyataannya, nggak semua orang bisa sampai ke tujuan itu. Bukan karena nggak mampu, tapi karena sering nggak sadar, mereka ngelakuin kesalahan-kesalahan ini. Kesalahan yang menggagalkan impian sendiri. Dan inilah 5 kesalahan yang diam-diam bisa menggagalkan impian kita. Nunda terus, nggak mulai-mulai, ini penyakit paling umum. Kita punya rencana A, B, C, bahkan Z tapi semuanya cuma di kepala. Besok aja deh mulai. Kayaknya belum siap. Padahal waktu terus jalan. Semakin lama kita nunda, semakin jauh kita dari mimpi itu. Yuk, sembuhkan penyakit sering menunda-nunda teman. Ingat ya, impian tanpa aksi itu cuma angan-angan. Kita sering nunggu waktu yang sempurna. Nunggu mood bagus. Nunggu momen yang katanya tepat. Padahal, waktu paling tepat itu. Ya sekarang, kamu nggak perlu mulai dengan langkah besar. Mulai aja dulu. Kecil juga nggak apa-apa. Yang penting mulai, karena dari situlah perubahan dimulai. Setiap mimpi besar, selalu dimulai dari langkah kecil. Bukan dari niat doang, tapi dari aksi nyata. Coba lihat ke belakang. Berapa banyak ide hebat yang akhirnya cuma jadi wacana? Berapa banyak mimpi yang kamu kubur, karena kamu pikir nanti aja? Dan sekarang rasanya menyesal. Ya tidak, tapi tenang, belum terlambat. Kalau kamu masih bisa bernapas, itu tandanya kamu masih punya kesempatan. Kesempatan untuk memperbaiki. Kesempatan untuk bangkit. Dan kesempatan untuk mulai lagi. Jangan tunggu hari Senin. Jangan tunggu awal bulan. Jangan tunggu tahun baru. Mulai sekarang. Hari ini. Detik ini, kamu gak akan pernah siap 100%. Dan itu gak apa-apa. Yang penting, kamu gerak. Biar pelan asal jalan. Daripada diam, tapi terus tenggelam dalam penyesalan. Ayo, jangan biarkan dirimu jadi korban dari penundaan. Hidupmu terlalu berharga untuk disia-siakan. Ingat, mimpi itu bukan untuk ditunggu, tapi untuk dikejar. Dan satu-satunya cara untuk mewujudkannya adalah dengan mulai sekarang. Padahal justru dari kegagalan, kamu belajar cara menuju sukses. Orang-orang yang kamu kagumi hari ini, mereka juga pernah ragu, pernah jatuh, bahkan pernah diremehkan. Tapi mereka memilih untuk tetap melangkah. Bukan karena mereka yakin akan langsung berhasil, tapi karena mereka tahu. Diam di tempat tidak akan membawa mereka kemana-mana. Setiap kegagalan adalah guru. Setiap luka adalah pelajaran. Dan setiap kali kamu mencoba, kamu sedang membentuk dirimu jadi lebih kuat. Berani gagal itu bukan berarti kamu ingin gagal. Tapi kamu cukup tangguh untuk belajar dari kegagalan itu. Kamu tahu bahwa satu langkah salah bukan akhir dari segalanya, tapi bagian dari proses menuju tujuanmu. Daripada terus-terusan menunggu waktu yang sempurna, kenapa nggak mulai aja sekarang? Jangan tunggu sampai kamu siap. Karena kadang, rasa siap itu datang justru setelah kamu memulai. Ingat, bukan mereka yang paling pintar yang selalu sukses, tapi mereka yang paling konsisten. Mereka yang terus mencoba meskipun jatuh berkali-kali. Mereka yang punya mental pejuang, bukan hanya mimpi besar. Jadi, daripada terus dihantui rasa takut gagal, lebih baik kamu gagal sekarang, belajar, dan bangkit, daripada menyesal karena tak pernah mencoba. Karena gagal itu bukan musuh.
Yang jadi musuh adalah rasa takutmu sendiri. Kamu gak harus hebat untuk memulai. Tapi kamu harus memulai untuk jadi hebat. Terlalu dengerin omongan orang. Kamu pernah nggak sih? Kamu ngerasa hidupmu dikendalikan oleh suara-suara dari luar? Kamu mau ngelakuin sesuatu, tapi terhenti. Karena takut omongan orang. Padahal, mereka nggak ngerti perjuanganmu. Mereka cuma komentar. Tanpa tahu rasanya jadi kamu. Kita hidup sering terlalu untuk menyenangkan orang lain. Contoh, berpakaian supaya nggak dinilai aneh. Bicara supaya nggak dibilang salah. Memilih jalan hidup. Bukan karena kita mau, tapi karena takut dianggap gagal. Padahal, orang lain itu nggak akan pernah benar-benar puas. Hari ini kamu sukses, mereka bilang, "Ah, hoki doang." Besok kamu gagal, mereka tertawa, "Udah kuduga." Kamu capek-capek membuktikan diri. Tapi buat apa, kalau kamu sendiri nggak bahagia? Terlalu dengerin omongan orang. Bikin kita lupa siapa diri kita. Kita mulai meragukan pilihan sendiri. Kita mulai takut mencoba, takut gagal, takut dikritik. Tapi coba pikir. Hidupmu itu milikmu, bukan milik mereka. Kamu yang tahu apa yang kamu rasain. Kamu yang ngerti apa yang kamu mau. Kamu yang nentuin kemana kakimu harus melangkah. Dan kamu juga yang akan menanggung semua risikonya. Jadi kenapa harus takut dengan kata-kata dari mereka yang bahkan gak peduli kalau kamu jatuh? Belajarlah kenali dirimu sendiri. Heningkan suara luar. Dan dengarkan suara hati. Apa yang kamu inginkan? Apa yang bikin kamu hidup terasa berarti? Kejar itu. Walau orang lain gak ngerti. Hidup bukan tentang membuat semua orang suka. Tapi tentang jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Bukan versi yang orang lain harapkan, tapi versi yang kamu yakini. Ingat, orang lain bisa ngomong apa saja. Tapi kamu, yang punya kendali atas hidupmu. Jangan terlalu dengerin omongan orang. Karena kamu gak hidup untuk mereka. Sekarang katakan, aku mulai hari ini. Jalani hidupmu untuk dirimu sendiri. Kamu gak bisa konsisten. Pernah gak sih, kamu bilang ke diri sendiri, aku mau berubah. Aku mau lebih rajin. Aku mau mulai hidup sehat. Tapi, baru jalan seminggu, kamu balik lagi ke kebiasaan lama. Akhirnya kamu nyalahin diri sendiri. Kamu bilang, aku emang gak bisa konsisten. Tenang. Kamu gak sendiri. Banyak orang ngerasa kayak gitu. Tapi coba pikir deh. Emangnya kamu benar-benar gak bisa konsisten? Atau kamu cuma belum nemu cara yang tepat? Misalnya gini. Kamu mau bangun jam 5 pagi setiap hari. Tapi tiap malam kamu tidur jam 1. Ya wajar dong kamu susah bangun. Konsisten itu bukan soal kemauan aja, tapi soal sistem yang kamu buat. Kalau sistemnya nggak mendukung, kamu bakal capek sendiri. Konsisten itu bukan soal kuat nggak kuat, tapi soal kenapa kamu ngelakuin itu. Kalau alasan kamu kuat, kamu bakal terus jalan walau pelan. Kalau alasan kamu cuma ikut-ikutan, kamu gampang berhenti. Gak apa-apa gagal di hari ketiga. Gak masalah kalau kamu mulai dari nol lagi. Yang penting kamu gak nyerah. Kamu tetap coba. Ulangi. Bangkit. Karena yang berhasil itu bukan yang sempurna. Tapi yang gak berhenti. Jadi mulai sekarang,
Stop bilang, aku nggak bisa konsisten. Mulai bilang, aku masih belajar konsisten. Tapi aku nggak akan berhenti. Kamu mampu. Pelan-pelan, tapi pasti. Terus jalan, karena kamu layak punya hidup yang lebih baik. Nggak percaya diri. Pernah nggak sih? Kamu pengin ngomong, tapi malah diam. Pengin maju, tapi takut salah. Atau merasa nggak pantas, nggak cukup baik, dan akhirnya nyalahin diri sendiri. Kalau kamu pernah ngerasain itu, tenang, kamu nggak sendiri. Banyak orang yang ngerasa nggak percaya diri, dan itu wajar. Tapi, kalau dibiarkan terus-menerus, rasa nggak percaya diri itu bisa jadi penghambat terbesar dalam hidupmu. Kenapa kita bisa nggak percaya diri? Rasa nggak percaya diri biasanya datang dari pengalaman masa lalu. Dari kata-kata orang yang nyakitin, dari kegagalan, dari perbandingan sama orang lain. Apalagi di zaman sekarang. Media sosial bikin kita gampang ngerasa kurang. Ngelihat orang lain sukses, cantik, pintar, punya banyak teman, lalu kita mulai mikir, aku siapa? Apa yang bisa aku banggakan? Padahal, yang kita lihat itu cuma potongan terbaik dari hidup orang lain. Sementara kita, tahu setiap detik kekurangan kita sendiri. Itulah yang sering bikin kita jatuh dalam pikiran negatif dan minder. Tapi tahu nggak? Rasa percaya diri itu bisa dilatih. Percaya diri itu bukan bakat, tapi kebiasaan. Bukan tentang jadi sempurna, tapi tentang berani tetap melangkah meski belum sempurna. Mulailah dari hal kecil. Bangun tidur, rapihin tempat tidurmu sendiri. Berani ngomong di depan 2 orang teman. Coba hal baru yang selama ini kamu takutin. Mungkin kamu akan gagal, iya. Tapi dari situ kamu belajar. Setiap kali kamu ngelakuin sesuatu yang bikin kamu takut, tapi kamu tetap jalan. Itu artinya kamu sedang melatih otot kepercayaan dirimu. Coba lihat ke belakang. Berapa banyak ide hebat yang akhirnya cuma jadi wacana? Berapa banyak mimpi yang kamu kubur, karena kamu pikir nanti aja? Dan sekarang rasanya menyesal. Ya tidak, tapi tenang, belum terlambat. Kalau kamu masih bisa bernapas, itu tandanya kamu masih punya kesempatan. Kesempatan untuk memperbaiki. Kesempatan untuk bangkit. Dan kesempatan untuk mulai lagi. Jangan tunggu hari Senin. Jangan tunggu awal bulan. Jangan tunggu tahun baru. Mulai sekarang. Hari ini. Detik ini, kamu gak akan pernah siap 100%. Dan itu gak apa-apa. Yang penting, kamu gerak. Biar pelan asal jalan. Daripada diam, tapi terus tenggelam dalam penyesalan. Ayo, jangan biarkan dirimu jadi korban dari penundaan. Hidupmu terlalu berharga untuk disia-siakan. Ingat, mimpi itu bukan untuk ditunggu, tapi untuk dikejar. Dan satu-satunya cara untuk mewujudkannya adalah dengan mulai sekarang. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Semoga ada hal kecil yang bisa kamu petik dari video hari ini. Like, subscribe, dan komen. Jangan lupa jaga diri, tetap semangat, dan sampai ketemu di video selanjutnya.